Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para sahabat yang berbahagia, kadang-kadang banyak di antara kita yang bingung bagaimana cara mengqasarkan sholat apabila kita dalam berpergian. Pengertian sholat qasar adalah sholat yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat dengan tetap membaca Al-Fatihah dan surat. Dengan demikian, sholat maghrib dan sholat subuh tidak dapat dikasar, karena sholat maghrib 3 rakaat dan sholat subuh 2 rakaat. Hukum sholat qasar adalah disyariatkan berdasarkan firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholawati. Dan apabila kalian bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kalian mengqasar salatmu. Surah An-Nisa ayat 101. Dan Rasulullah bersabda, Sadaqatun tasadaqata, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum waqbalu sadaqatahu. Salat qasar adalah sedekah yang disedekahkan Allah kepadamu, maka terimalah sedekahnya. Para pendengar yang beriman, kebiasaan Rasulullah mengqasar salat ketika bepergian telah menjadikannya sebagai sunnah muakkad, karena tidaklah Rasulullah berpergian kecuali beliau akan mengqasar salat, dan para sahabat-sahabat seluruhnya ikut mengqasar salat karena mereka mencontohkan Rasulullah Muhammad SAW. Perjalanan yang disunahkan mengqasar salat di dalamnya, Nabi tidak membatasi jarak perjalanan yang di dalamnya dibolehkan mengqasar salat, tetapi setelah mayoritas sahabat, tabi'in, dan para imam memperhatikan jarak sejumlah perjalanan yang dilakukan oleh Rasulullah yang di dalamnya beliau mengqasarkan salatnya, akhirnya mereka mengambil kesimpulan bahwa jarak perjalanan yang di dalamnya dibolehkan mengqasar salat adalah sekitar 4 barid. 1 barid 12 mil, yakni 48 mil. Jarak ini merupakan jarak minimal bolehnya mengqasarkan salat bagi orang yang melakukan perjalanan minimal, sebagaimana batasan jarak di atas dengan tujuan bukan untuk melakukan suatu kemaksiatan kepada Allah, maka disunahkan baginya mengqasar salatnya di mana ia menunaikan salat zuhur, asar, serta isya yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kemudian permulaan dan penutupan salat qasar. Musafir dibolehkan mengqasar salatnya dari semenjak ia keluar meninggalkan pemukiman penduduk daerahnya dan selama perjalanannya hingga ia kembali lagi ke daerahnya, kecuali jika ia berniat untuk menetap selama 4 hari atau lebih dari daerah tujuan, maka ia harus menyempurnakan salatnya dan tidak boleh mengqasarkannya, karena dengan berniat menetap di daerah tujuan niscaya akan menenangkan hatinya dan menenteramkan jiwanya. Mengingat alasan disyariatkannya salat qasar ialah kesehatan musafir dan kesibukan hatinya memikirkan perjalanannya.
Rasulullah pernah tinggal sementara di Tabuk selama 20 hari dengan mengqashar sholatnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa beliau melakukan hal tersebut karena tidak berniat menetap di sana. Para pendengar yang beriman, sholat sunnah dalam perjalanan ketika seorang muslim berpergian, maka dibolehkan baginya meninggalkan sejumlah sholat sunnah, rawatib dan yang lainnya, kecuali sholat sunnah subuh serta sholat witir, di mana dianggap tidak baik meninggalkan keduanya. Ibnu Umar berkata, "Lau kuntu musabbiha mutanafila la atmamtu sholati." Jika kamu menunaikan sholat sunnah, sholat nafilah, niscaya aku lebih memilih menyempurnakan sholatku, tidak dikasar. Sebagaimana dibolehkan juga bagi musafir menunaikan sejumlah sholat sunnah menurut kehendaknya tanpa adanya paksaan. Karena Rasulullah pernah menunaikan sholat duha sebanyak 8 rakaat saat berpergian. Terkadang beliau juga menunaikan sholat sunnah di atas punggung binatang kendaraannya saat pulang dari perjalanannya. Ketentuan pelaksanaan sholat qashar berlaku umum mencakup seluruh musafir. Mengenai ketentuan pelaksanaan sholat qashar, tidak ada perbedaan antara musafir yang berkendaraan dengan musafir yang berjalan kaki, dan antara yang berkendaraan unta dengan yang berkendaraan mobil atau pesawat, kecuali yang berkendaraan kapal laut. Jika ia tidak turun dari kapal sepanjang tahun sehingga seakan-akan ia telah menjadi penghuninya, jika demikian maka tidak dibolehkan baginya mengqashar sholat, melainkan ia harus menyempurnakan sholatnya karena ia dianggap telah menjadi penghuni kapal laut tersebut. Kemudian sholat jamak. Hukum sholat jamak. Sholat jamak merupakan sebuah rukhsah, keringanan yang boleh dilakukan kecuali menjamak dua sholat zuhur, yakni sholat zuhur dan sholat asar pada hari Arafah di Arafah, serta menjamak dua sholat isya, sholat maghrib dan sholat isya saat bermalam di Musdalifah, maka hal itu merupakan ketentuan yang tidak ada pilihan selain melakukannya berdasarkan keterangan dalam hadis sahih bahwa Rasulullah menjamak sholat zuhur dan sholat asar ketika dia di Arafah dengan 1 azan dan 2 iqamah, dan ketika dia di Musdalifah beliau menjamak sholat maghrib dan sholat isya dengan 1 azan dan 2 iqamah. Tata cara sholat jamak adalah, adapun tata cara menjamak sholat ialah membawa musafir hendaklah menunaikan sholat zuhur dan sholat asar dengan dijamak. Jika jamak takdim, maka ia menunaikannya pada awal waktu sholat zuhur. Sedangkan jika jamak takhir, maka ia menunaikannya pada awal waktu sholat asar. Atau menjamak sholat maghrib dan sholat isya, baik jamak takdim maupun jamak takhir. Dengan melaksanakan keduanya pada awal waktu masing-masing dari keduanya. Berdasarkan keterangan dalam suatu hadis bahwa suatu hari saat berada di daerah Tabuk, Rasulullah mengakhirkan sholatnya, lalu beliau pergi menunaikan sholat zuhur dan sholat asar dengan dijamak. Lalu beliau pergi lagi menunaikan sholat maghrib dan sholat isya dengan dijamak, di mana ketika itu beliau datang ke daerah Tabuk untuk bepergian. Para pendengar,
Dibolehkan bagi penduduk sebuah daerah untuk menjamak antara sholat maghrib dan sholat isya di masjid pada malam di mana hujan turun deras atau udara terasa dingin sekali atau angin berhembus kencang. Jika hal itu akan menyulitkan mereka kembali lagi ke masjid saat waktu sholat isya tiba. Karena Rasulullah pernah menjamak sholat antara sholat maghrib dan sholat isya pada malam di mana ketika itu hujan turun deras. Juga dibolehkan bagi orang yang sakit menjamak antara dua sholat zuhur dan sholat asar, dan dua sholat isya, sholat maghrib dan sholat isya. Jika mereka kesulitan menunaikan tiap-tiap sholat pada waktunya karena alasan disyariatkannya sholat jamak itu adalah dikarenakan adanya kesulitan. Jadi kapan saja kesulitan itu ada, maka pada saat itu sholat jamak dibolehkan. Terkadang seorang menghadapi kesulitan yang luar biasa di saat ia berada di tempat, misalnya mengkhawatirkan akan keselamatan dirinya, kehormatannya, atau hartanya, maka pada saat itu dibolehkan baginya menjamak sholatnya. Berdasarkan keterangan di dalam sebuah hadis sahih bahwa Rasulullah pernah satu kali menjamak sholat saat berada di tempat, bukan karena alasan hujan. Ibnu Abbas menuturkan bahwa pada saat berada di Madinah, Nabi mengerjakan sholat sebanyak 7 dan 8 rakaat, yaitu menjamak sholat zuhur dengan sholat asar, serta menjamak sholat maghrib dengan sholat isya, di mana prakteknya bahwa Rasulullah menangguhkan sholat zuhur dan menyegerakan sholat asar di awal waktunya, dan menangguhkan sholat maghrib dan menyegerakan sholat isya di awal waktunya. Hal itu dikarenakan melaksanakan dua sholat secara berurutan pada satu waktu. Kemudian sholat orang sakit. Jika orang sakit tidak mampu berdiri dengan bersandar kepada sesuatu, hendaklah ia sholat sambil duduk. Jika ia tidak mampu untuk duduk, hendaklah ia sholat sambil berbaring, miring di atas lambung. Jika tidak mampu, hendaklah ia sholat sambil terlentang dengan melonjorkan kedua kakinya menghadap ke arah kiblat dan melakukan sujudnya dengan cara membungkuk lebih rendah dari rukuknya. Jika ia tidak mampu melakukan rukuknya dan sujudnya dengan cara demikian, maka lakukanlah dengan isyarat, dan ia tidak boleh meninggalkan sholatnya apapun alasannya. Berdasarkan keterangan yang dikemukakan oleh Imran bin Husain, seraya berkata, "Aku menderita penyakit wasir, lalu aku bertanya kepada Nabi tentang sholat, dan beliau menjawab, sholatlah kamu sambil berdiri. Jika tidak mampu, maka sholatlah kamu sambil duduk. Jika tidak mampu, maka sholatlah kamu sambil berbaring miring di atas lambung. Dan jika kamu tidak mampu, maka sholatlah kamu sambil terlentang. Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya." Para pendengar yang budiman, kemudian sholat khauf dalam keadaan genting, ketentuan hukum syaratnya sholat khauf disyariatkan berdasarkan firman Allah surah An-Nisa ayat 102. "Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat bersamamu dan menyandang senjata. Kemudian apabila mereka yang sholat bersamamu sujud telah menyempurnakan 1 rakaat, maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh, dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum sholat, lalu sholatlah mereka denganmu.
dan hendaklah mereka bersiap-siap dan menyandang senjata. Tata cara sholat khauf di perjalanan, mengenai tata cara pelaksanaannya adalah terdapat sejumlah tata cara pelaksanaan yang berbeda tergantung pada berat dan ringannya kegentingan yang dihadapi. Adapun tata cara sholat khauf yang paling masyhur ialah saat peperangan berlangsung di perjalanan di daerah musuh, di mana pasukan tentara dibagi menjadi dua. Satu kelompok berdiri menghadap ke arah musuh dan satu kelompok lagi membuat saf di belakang imam dan mereka sholat bersamanya 1 rakaat. Lalu imam tetap dalam keadaan berdiri sementara kelompok tersebut menyelesaikan sholat mereka 1 rakaat lagi. Lalu salam. Kemudian kelompok tersebut menggantikan posisi kelompok yang satunya lagi menghadap ke arah musuh. Lalu kelompok yang digantikan membuat saf dan sholat bersama imam 1 rakaat dan imam tetap dalam keadaan duduk setelah rakaat ini. Sedang kelompok tersebut menyelesaikan sholat mereka 1 rakaat lagi. Lalu imam salam bersama mereka. Dalil yang menjelaskan mengenai ketentuan tata cara sholat khauf di atas adalah hadis Sahih bin Abi Qasmah yang pernah melaksanakan bersama Rasulullah. Seraya berkata, satu kelompok membuat barisan bersama Nabi dan satu kelompok berdiri menghadap ke arah musuh. Kemudian kelompok yang membuat barisan bersama Nabi sholat bersama beliau 1 rakaat dan beliau tetap berdiri sementara kelompok tersebut menyempurnakan sholat mereka. Lalu mereka berpaling dan menghadap ke arah musuh. Selanjutnya datang kelompok yang satunya lagi. Lalu beliau sholat bersama 1 rakaat yang masih tersisa dari sholatnya. Dan beliau tetap duduk. Sedang kelompok tersebut menyempurnakan sholat mereka. Kemudian beliau salam bersama mereka. Tata cara sholat khauf ketika peperangan terjadi di daerah sendiri. Jika peperangan berlangsung di daerah kita sendiri, di mana tidak dibolehkan mengqashar sholat, hendaklah kelompok yang pertama mengerjakan sholat 2 rakaat bersama imam dan 2 rakaat lagi dikerjakan sendiri, sedang imam tetap berdiri. Selanjutnya, kelompok kedua datang serta mengerjakan sholat bersama imam 2 rakaat dan imam tetap duduk, sedangkan kelompok tersebut menyempurnakan sholat mereka 2 rakaat. Lalu imam salam bersama mereka. Para pendengar, jika kondisi peperangan berkecamuk dan situasinya pun sangat genting sehingga tidak memungkinkan membagi pasukan tentara, maka hendaklah mereka sholat sendiri-sendiri dalam kondisi apapun, baik sambil berjalan atau berkendaraan, baik menghadap kiblat atau arah lainnya, dan mereka melakukannya cukup dengan isyarat. Berdasarkan firman Allah surah Al-Baqarah ayat 239. Wa in khiftum farijalan aw rukbana. Jika kalian dalam keadaan takut, bahaya, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Rasulullah SAW bersabda, jika mereka lebih banyak dari itu, hendaklah mereka sholat sambil berdiri atau berkendaraan. Adapun makna lebih banyak dari itu dalam hadis di atas adalah ketika rasa takut lebih besar dan peperangan sedang berkecamuk sehingga bercampur baur dengan musuh. Kemudian bagi tentara muslim yang sedang mengintai musuh dan ia merasa takut akan kehilangan jejaknya, atau ia dikejar musuh dan merasa takut akan
tertangkap, hendaklah ia sholat dalam kondisi apapun, baik sambil berjalan ataupun berkendaraan, baik menghadap kiblat atau arah yang lainnya. Begitu juga dengan orang yang mengkhawatirkan keselamatan dirinya, binatangnya, dan lain-lainnya. Hendaklah mereka sholat sebagaimana sholat yang dilakukan saat dalam kondisi bahaya dan genting, sesuai dengan keadaannya pada saat itu. Sebagaimana hal itu telah disinyalir dalam firman Allah. Jika kalian dalam keadaan takut akan bahaya, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Abdullah bin Unais melakukannya saat Rasulullah mengutusnya untuk membunuh Al-Huzali. Seraya berkata, maka aku melihatnya dan tibalah waktu sholat asar. Lalu aku merasa khawatir akan terjadi peperangan atau tipu daya antara aku dan Al-Huzali yang akan mengakhiri sholat. Maka aku berjalan sambil sholat dengan isyarat sambil tetap mengawasinya. Para pendengar yang beriman, demikianlah berbagi ilmu pada hari ini. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan manfaatnya dan dapat menjadi pelajaran bagi kita untuk dapat lebih baik untuk menjalankan ajaran Islam, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Demikianlah, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.